Cerita horor berikut ini berjudul Imanku. Lebih kuat dari apapun di pesantren ini. Godaan gaib di pesantren. Namaku Maulana, biasa dipanggil Lana. Aku baru saja masuk ke pesantren Al-Hidayah di pedalaman Jawa Barat. Usiaku 16 tahun, cukup muda untuk mondok. Tapi aku percaya diri bisa menghadapi apapun yang datang. Aku berasal dari keluarga sederhana di Cianjur. Ayah bekerja sebagai tukang ojek, ibu menjahit di rumah. Mereka sangat mendukungku mondok. Belajarlah dengan tekun, jadilah santri yang taat. Pesan ibu sebelum ia mengantarkanku ke sini. Pesantren ini terletak jauh dari hiruk-pikuk kota. Di tengah perbukitan dikelilingi sawah dan hutan kecil. Suaranya tenang, hanya sesekali terdengar kokok ayam atau desiran angin di antara pepohonan. Bangunan utama berupa masjid tua, lalu asrama santri putra dan putri yang terpisah. Di sela-sela pohon randu, ada ruang kelas sederhana dan tempat wudhu yang dibuat dari batu alam. Aku tinggal di asrama bagian barat, bersama teman sekamar bernama Rizal. Ia senior, sudah 2 tahun mondok. Ia ramah, tapi kadang suka menyembunyikan sesuatu. Hari pertama di pesantren begitu damai. Kami bangun pagi untuk salat subuh berjamaah, lalu sarapan nasi uduk hangat dan ikan asin. Setelah itu, pembelajaran dimulai. Al-Quran, fikih, akhlak, dan zikir sore hari. Aku senang, ini adalah mimpi yang menjadi nyata. Tapi malam pertama tidak seperti yang aku bayangkan. Saat semua santri tertidur, aku mendengar suara tangisan pelan dari arah kamar mandi luar. Suara perempuan. Tangisnya tidak keras, tapi menusuk telinga. Aku menoleh ke Rizal. Ia masih tidur. Aku mencoba mengabaikannya. Pasti hanya sugesti, pikirku. Tapi esok harinya, saat makan pagi, aku bertanya. Kemarin malam, ada suara tangisan perempuan. Dari mana itu? Rizal diam sejenak, lalu tersenyum getir. Jangan peduliin, itu pasti Aulia. Aulia siapa? Rizal tidak langsung menjawab, hanya berkata pelan, santriwati yang tidak pernah terlihat di siang hari. Aku mengerutkan dahi. Maksudmu apa? Dia hantu? Rizal tidak menjawab. Ia hanya menatapku dengan pandangan prihatin. Beberapa hari berlalu. Aku mulai terbiasa dengan rutinitas. Bangun subuh, salat berjamaah, belajar ilmu agama, lalu istirahat di malam hari. Tapi malam itu, saat aku salat tahajud sendirian di masjid, aku melihatnya. Seorang santriwati cantik, berambut panjang, berbaju, putih lusuh, berdiri di dekat pintu masjid. Matanya kosong, mulutnya tersenyum, dan ia menatapku. Lama. Tanpa suara, aku ingin lari, tapi kaki seperti membeku. Aku hanya bisa menunduk dan terus membaca doa, berharap Allah melindungiku. Aku tidak bisa tidur semalaman. Bayangan santriwati berambut panjang itu terus menghantuiku, muncul di setiap sudut kepalaku. Aku mencoba meyakinkan diri bahwa itu hanya ilusi atau sugesti karena lelah. Tapi hatiku tidak tenang. Aku duduk di kasur, sambil menatap langit-langit kayu asrama yang retak-retak. Di sebelahku, Rizal sudah tertidur pulas. Napasnya teratur. Aku iri padanya. Ia seperti tidak merasakan apapun dari hal-hal aneh yang kualami. Hari itu berlalu seperti biasa. Kami salat subuh berjamaah, belajar Al-Quran, lalu zikir sore. Tapi aku tidak fokus. Pandanganku sering melirik ke arah masjid. Tempat aku melihat wanita itu kemarin malam. Setelah maghrib, aku memberanikan diri bertanya pada Rizal lagi. Kemarin malam, siapa sebenarnya perempuan itu? Rizal diam sejenak, lalu menjawab pelan, Aulia. Aku mengerutkan dahi. Maksudmu, dia benar-benar ada? Rizal menggeleng. Dia bukan santri biasa. Dia sudah lama tidak hidup. Aku menelan ludah. Jadi, dia hantu? Rizal menatapku tajam. Lebih dari itu, dia penjaga pesantren ini, bukan manusia, tapi juga bukan hantu biasa. Aku ingin tertawa,
Ingin bilang kalau ini semua omong kosong. Tapi suara dalam hatiku berkata lain. Aku benar-benar melihatnya. Beberapa malam berikutnya, keanehan terus terjadi. Aku mulai bermimpi tentang seorang wanita cantik berambut panjang. Ia berdiri di bawah pohon banyan besar di halaman belakang pesantren. Ia tersenyum dan menyentuh lenganku dengan tangannya yang dingin. Dalam mimpi itu, ia berkata, "Ikuti aku. Aku akan tunjukkan tempat istirahat terakhir." Aku bangun basah oleh keringat dingin. Tubuhku lemas. Bahkan saat membaca Al-Quran pagi, lidahku terasa keluh. Aku memberanikan diri bertanya pada Rizal, "Apa semua santri yang baru pasti bermimpi begitu?" Rizal menghela napas. "Tidak semua, tapi mereka yang pernah melihat Aulia. Biasanya tidak lama tinggal di sini." Aku menatapnya. "Maksudmu?" Ia diam sejenak, lalu berkata pelan, "Ada beberapa santri yang hilang. Mereka pergi tanpa jejak, tidak ada kabar, tidak ada surat. Hanya lenyap." Aku menelan ludah. "Dan kamu pikir Aulia terlibat?" Rizal mengangguk. "Aku yakin. Dia mencari pengganti." Esok harinya, aku mulai memperhatikan keanehan lain. Saat kami salat Isya berjamaah, aku melihat sosok putih berdiri di balik tiang masjid. Matanya menatapku. Senyumnya tetap sama, manis tapi menusuk. Aku menunduk cepat-cepat, lalu mencoba fokus pada bacaan imam. Tapi bayangan itu tidak menghilang begitu saja. Ia tetap ada. Mengikutiku bahkan saat aku sudah kembali ke kamar. Rizal melihat ekspresiku dan langsung tahu. "Dia datang lagi ya?" tanyanya pelan. Aku mengangguk. "Bagaimana kamu tahu?" "Karena kalau kamu sudah melihatnya sekali, dia tidak akan pernah biarkan kamu pergi begitu saja." Aku menatap matanya. "Kenapa dia memilihku?" Rizal tidak menjawab. Ia hanya berkata, "Cari tahu siapa dia sebenarnya. Kalau kamu ingin selamat, jangan biarkan dia mengenalimu." Malam itu, aku tidak bisa tidur. Aku duduk di depan jendela, kamar, memandangi halaman pesantren yang gelap. Udara terasa lebih dingin dari biasanya. Lalu, sebuah bayangan putih muncul di antara pepohonan randu. Aulia. Ia tidak bergerak, hanya menatapku. Aku menegakkan badan. Jantungku berdebar keras. Aku ingin berteriak, tapi suaraku lenyap. Aku menutup mata dan mulai membaca surah An-Nas wa min syarri an-naffatsati fil uqad. Bayangan itu mundur pelan-pelan, lalu menghilang dalam kegelapan. Aku menatap tempat itu lama. Aku tahu satu hal sekarang. Ini bukan hanya soal hantu, ini soal sesuatu yang lebih besar. Dan aku harus tahu apa itu. Sejak malam itu, Aulia tidak lagi hanya muncul dalam mimpi. Ia mulai menampakkan diri di dunia nyata, entah di sudut halaman, di balik tiang masjid, atau bahkan di depan pintu kamar asrama. Setiap kali aku melihatnya, rasanya seperti tubuhku, dibekukan. Napasku sesak. Tapi setiap kali aku membaca zikir pelindung, ia akan menghilang. Untuk sementara. Pagi itu, suasana pesantren terasa berbeda. Udara lebih lembab dari biasanya. Burung-burung tidak berkicau riang seperti biasa. Aku duduk di bawah pohon randu besar saat waktu zikir pagi, mencoba membersihkan pikiran. Rizal datang menyusul. "Kamu kelihatan capek banget," katanya sambil duduk di sebelahku. Aku menatapnya lama. "Dia muncul lagi tadi malam." Rizal mendengus. Pelan. "Aku sudah bilang. Kalau kamu pernah lihat dia sekali, dia nggak akan biarkan kamu pergi begitu saja." Aku menelan ludah. "Kenapa dia memilihku?" Rizal diam sejenak, lalu menjawab. "Mungkin karena kamu berbeda. Kamu taat, kuat. Dan mungkin dia merasa kamu bisa menghentikannya." Aku tidak menjawab. Aku hanya menatap langit pagi yang diselimuti awan tebal. Beberapa hari berlalu dan keanehan semakin sering terjadi. Santri-santri lain mulai bicara tentang Aulia. Beberapa mengaku didatangi olehnya di malam hari. Mereka bermimpi indah bersamanya. Bercanda, tertawa, bahkan sholat berjamaah dengannya. Tapi esok harinya, mereka bangun dengan tubuh lemas dan keringat dingin.
Kayak habis diperas tenaganya, kata salah satu santri saat kami sedang makan siang di aula. Aku menatap Rizal. Ini bukan cuma cerita hantu biasa ya. Ia menggeleng pelan. Kalau cuma hantu, dia pasti sudah lama dikasih doa dan diasingkan. Ini lebih dari itu. Maksudmu? Rizal menatapku serius. Aulia bukan cuma roh yang tersesat. Dia penjaga tempat ini, dan dia butuh pengganti. Aku menahan napas. Jadi, ada orang lain yang menciptakannya? Rizal mengangguk. Dan mungkin kamu adalah target berikutnya. Saat maghrib menjelang, aku pergi ke masjid lebih awal. Aku ingin sholat sunnah sebelum Isya, berharap Allah memberiku ketenangan. Di dalam masjid, udara terasa lebih dingin dari biasanya. Bau wangi minyak wangi yang digunakan ustadz-ustadz bercampur aroma aneh, seperti tanah basah dan daun yang membusuk. Aku baru saja menyelesaikan rakaat pertama, ketika suara langkah kaki terdengar di belakangku. Langkah perempuan, pelan, berdebum, lembut. Aku menoleh cepat. Di ambang pintu masjid, berdirilah dia, Aulia, berambut panjang, berbaju putih compang-camping. Matanya kosong, senyumnya manis. Tapi kali ini, ia tidak menghilang begitu saja. Ia melangkah pelan ke arahku. Aku ingin lari, ingin berteriak, tapi kakiku terasa berat. Lidahku keluh. Bahkan zikir yang biasa kuucapkan hilang dari ingatanku. Lalu ia berbicara. Suara lembutnya menusuk telingaku. Kamu beda dari yang lain, tapi kamu juga akan jadi milikku. Aku menutup mata dan berusaha fokus. Perlahan, aku mulai membaca surah Al-Falaq. Qul a'udzu birabbil falaq. Cahaya putih mulai menyelimuti tubuhku. Angin bertiup pelan di dalam masjid, meskipun semua jendela tertutup rapat. Aulia mundur perlahan, matanya menyipit. Senyumnya memudar, lalu ia menghilang. Esok paginya, aku bertemu Siti, santriwati senior yang beberapa kali kulihat sedang berbicara pelan dengan ustazah di aula utama. Aku akhirnya berani menemui dan bertanya langsung padanya. Apa kamu tahu? Siapa Aulia sebenarnya? Siti menatapku lama. Lalu ia berkata, pelan, Aulia dulunya santriwati di sini. Cantik, rajin. Tapi ia hilang entah kemana. Aku menelan ludah. Kenapa kamu bilang hilang, bukan meninggal? Siti menggeleng. Dia tidak mati secara normal. Ia dikurbankan. Untuk sesuatu yang sangat jahat, aku terdiam. Dikurbankan oleh siapa? Siti menatapku tajam. Oleh orang yang kamu hormati. Orang yang kamu anggap guru. Aku membatu. Beberapa hari kemudian aku mulai mencari informasi lebih lanjut. Aku mengamati Kiai Romli dan Ustadz Dudi dengan lebih hati-hati. Aku mencatat perilaku mereka, cara mereka berbicara, dan kapan mereka pergi ke halaman belakang pesantren. Aku menyadari sesuatu. Mereka selalu pergi ke halaman belakang saat malam bulan purnama. Dan setiap kali mereka pulang, aura mereka berubah, lebih tenang, lebih yakin. Seolah-olah mereka baru saja mendapat kekuatan tambahan. Aku tidak bisa tinggal diam. Aku harus tahu kebenarannya, siapa Aulia. Kenapa ia mencariku? Dan apa yang sebenarnya terjadi di pesantren ini? Aku tidak bisa lagi mengabaikan semua ini. Aulia terus muncul, Kiai Romli dan Ustadz Dudi semakin mencurigakan, dan Rizal serta Siti sepertinya tahu lebih banyak dari yang mereka katakan. Aku memutuskan untuk menyelidiki lebih dalam. Siang itu, aku menemui Siti di halaman belakang saat ia sedang menjemur baju. Ia melihatku datang dengan tatapan waspada. Kamu masih penasaran? Tanyanya pelan. Aku mengangguk. Aku harus tahu siapa Aulia sebenarnya. Dan kenapa dia terus mengikutiku? Siti diam sejenak, lalu berkata, kalau kamu benar-benar ingin tahu, kita harus pergi ke ruang penyimpanan. Di sana ada arsip lama yang tidak boleh dilihat santri biasa. Aku mengerutkan dahi. Arsip? Apa? Dokumen tentang santri-santri yang hilang selama 10 tahun terakhir, termasuk Aulia. Malam harinya, kami menyelinap ke ruang penyimpanan tua yang terletak di belakang masjid. Bangunan itu berdinding kayu lapuk
dan atap genteng yang mulai retak-retak. Tidak ada lampu. Hanya sinar bulan purnama yang menyelinap masuk lewat celah jendela. Siti membuka lemari kayu besar di sudut ruangan. Di dalamnya, ada beberapa buku arsip usang dan dokumen kuno yang tampaknya belum tersentuh selama bertahun-tahun. Ia memberiku selembar kertas kuning yang sudah mulai rapuh. Di atasnya tertulis, Daftar Santriwati yang Hilang 2013-2023, Aulia, Desember 2019 Nina, Mei 2017 Laras, Januari 2015 Yuni, Agustus 2013. Aku menatap daftar itu lama. Ini semua korban. Siti mengangguk pelan. Mereka menghilang tanpa jejak. Keluarga mereka tidak pernah mendapat penjelasan. Mereka hanya diberi surat bahwa santriwati itu pergi atau pindah ke pesantren lain. Aku menghela napas panjang. Tapi nyatanya, mereka tidak pergi. Mereka masih ada di sini. Siti menatapku serius. Dan Aulia adalah salah satu dari mereka. Tapi ia tidak seperti yang lain. Ia dipilih. Aku mengerutkan dahi. Dipilih untuk apa? Siti diam sejenak, lalu menjawab dengan suara rendah. Untuk menjadi penjaga pesantren. Untuk menjaga agar semua tetap seperti ini. Aku tidak mengerti. Seperti apa? Agar para santri takut. Agar patuh. Agar tidak banyak bertanya. Aku menatap matanya. Jadi, Aulia diciptakan oleh mereka? Siti mengangguk. Ya, oleh Kiai Romli dan Ustadz Dudi. Mereka menggunakan ritual sesat untuk mengikat rohnya di sini, supaya bisa terus digunakan sebagai alat pengendali. Aku menelan ludah. Aulia adalah korban? Siti menatapku dalam-dalam. Ya, tapi juga ancaman. Karena kalau dia berhasil mengambil jiwa seseorang, maka dia bisa pergi, dan orang itu akan menggantikannya. Aku merinding. Dan kamu pikir, aku adalah target berikutnya? Siti tidak menjawab langsung. Ia hanya berkata, kamu beda dari yang lain. Kamu kuat. Tapi karena itu, kamu juga menarik perhatian mereka. Beberapa hari berlalu, dan aku tidak bisa tenang. Aulia terus muncul, di mana saja. Di aula makan, di halaman, bahkan saat aku salat. Setiap kali ia muncul, aku membaca zikir pelindung. Tapi efeknya semakin lama semakin lemah. Seperti jika Aulia mulai kebal. Suatu malam, aku bermimpi lagi. Aku berada di halaman belakang pesantren, di bawah pohon banyan besar. Di sana Aulia menungguku. Tapi kali ini, ia tidak sendirian. Ada beberapa sosok putih di sekelilingnya. Santri-santri lain yang hilang. Mereka menatapku dengan mata kosong. Aulia mendekatiku. Tangannya dingin. Suaranya lembut. Ikuti aku. Aku akan tunjukkan tempat istirahat terakhir. Aku ingin lari. Tapi kakiku tidak bisa bergerak. Lalu Aulia membisikkan sesuatu yang membuat darahku membeku. Aku dulunya seperti kamu. Santri yang taat. Tapi akhirnya, aku menjadi bagian dari mereka. Aku terbangun basah oleh keringat. Napasku tersengal-sengal. Tubuhku lemas. Rizal melihat ekspresiku dan langsung tahu. Dia bicara padamu, ya? Aku mengangguk pelan. Dia bilang, dia dulunya santri seperti aku. Tapi akhirnya menjadi bagian dari mereka. Rizal menatapku dengan rasa prihatin. Itu artinya, dia mulai percaya kamu akan menggantikannya. Aku menatap langit-langit kayu usang di atas. Aku tidak akan biarkan itu terjadi. Rizal tersenyum tipis. Kalau begitu, kamu harus tahu cara melawannya. Keesokan paginya Siti memberiku sebuah buku kecil berwarna hitam. Bukan Al-Quran, bukan kitab fikih. Ini adalah catatan pribadi salah satu ustadz yang dulu tinggal di pesantren ini, sebelum ia meninggal secara misterius. Bacalah, bisik Siti. Ini mungkin bisa membantumu. Aku menerima buku itu dengan tangan gemetar. Di dalamnya tertulis, pesugihan putri bulan purnama. Ritual yang dilakukan setiap tahun. Korban haruslah santriwati muda yang taat. Semakin taat, semakin kuat ikatan rohnya dengan dunia ini. Aulia adalah korban ke-6.
Ia dipilih karena kecantikan dan ketakwaannya. Setelah ritual, ia menjadi penjaga pesantren. Rohnya tidak bisa pergi sampai ia menemukan pengganti. Hati-hati pada siapapun yang mulai melihat Aulia. Itu tandanya ia sudah mengenal mereka. Dan itu artinya ia sudah memilih. Aku menutup buku itu dengan tangan gemetar. Aulia bukan hanya hantu biasa. Ia adalah korban dari ritual sesat yang dilakukan oleh kiai dan pembina pesantren. Dan aku adalah target. Berikutnya, aku tidak bisa lagi berpura-pura bahwa ini hanya mimpi buruk atau sugesti. Aulia bukan sekadar hantu yang tersesat. Ia adalah korban dari sesuatu yang jauh lebih besar dan gelap. Dan aku mungkin akan menjadi korban berikutnya. Malam itu, udara di pesantren terasa sangat sunyi. Tidak ada suara apapun selain desiran angin pelan di antara pepohonan randu. Aku duduk di dalam kamar sambil membaca Al-Quran, mencoba menjaga ketenangan. Tapi zikirku tidak cukup kuat untuk mengusir rasa takut. Karena tiba-tiba, lampu kamar padam. Rizal yang sedang tidur mendadak bangun. Ada apa? Aku tidak sempat menjawab. Dari balik tirai jendela, bayangan putih muncul, Aulia. Matanya menatapku. Senyumnya tetap sama, manis tapi menusuk jiwa. Ia tidak seperti biasa. Kali ini, ia tidak mundur begitu saja. Ia melangkah masuk ke dalam kamar. Langkah kakinya tidak berbunyi. Lana, bisiknya dengan suara lembut yang memekakkan telinga. Aku ingin lari, tapi tubuhku membeku. Lidahku keluh. Bahkan zikir yang biasa kupakai mulai hilang dari ingatanku. Rizal langsung bangkit dan mencoba membacakan surah Al-Falaq. Qul a'udzu birabbil falaq. Cahaya putih menyelimuti kami berdua. Aulia mundur sejenak, tapi ia tidak pergi. Ia menatapku tajam, lalu berkata, "Kamu beda dari yang lain, tapi kamu juga akan jadi milikku." Suaranya menusuk hati. Lalu, dalam sekejap, ia menghilang. Esok paginya, aku langsung menemui Siti. Ia sedang membersihkan halaman asrama putri saat aku datang. Dia bicara padaku, kataku langsung. Siti berhenti menyapu. Ia menatapku khawatir. Apa katanya? Aku menelan ludah. Dia bilang, aku beda dari yang lain, tapi aku juga akan jadi miliknya. Wajah Siti langsung berubah pucat. Itu artinya, dia sudah mulai percaya padamu, dan itu bahaya. Aku mengerutkan dahi. Maksudmu? Siti menarik napas panjang. Kalau Aulia sudah mulai bicara padamu secara nyata, itu tandanya ia merasa kamu layak. Layak untuk menjadi penggantinya. Aku terdiam. Jadi, kalau aku menyerah pada ajakannya, rohku akan menggantikan dirinya di sini? Siti mengangguk pelan. Ya, itu adalah tujuan ritual itu dibuat untuk menjaga ikatan gaib. Agar pesantren ini tetap aman dari gangguan luar, dan santri-santri tetap patuh karena takut. Aku menatap langit-langit kayu di atas kami. Kenapa mereka melakukan ini? Kenapa harus ada korban? Siti menjawab pelan. Karena Kiai Romli dan Ustadz Dudi percaya pada kekuatan yang lebih besar dari ilmu agama. Mereka percaya pada kekuatan gaib, dan mereka rela membayar harga apapun untuk mendapatkannya. Aku menggenggam buku hitam itu erat-erat. Kalau begitu, aku harus tahu lebih banyak tentang mereka. Beberapa jam kemudian, aku memutuskan untuk menemui Ustadz Dudi. Ia sedang duduk di bawah pohon randu besar, membaca kitab kuning usang. Aku berdiri di depannya. Ustadz, saya mau tanya sesuatu. Ia mengangkat wajahnya, menatapku dingin. Apa itu? Aku menatap matanya lurus. Siapa Aulia sebenarnya? Ya. Senyuman tipis terbentuk di bibirnya. Kamu mulai bertanya pertanyaan yang salah, nak. Aku tidak mundur. Saya tidak takut. Saya hanya ingin tahu kebenaran. Ustadz Dudi diam sejenak. Lalu ia berkata pelan. Aulia adalah penjaga tempat ini. Tanpa dia, pesantren ini tidak akan pernah tenang. Aku menahan napas.
Apa maksud Bapak? Ustadz Dudi menutup kitabnya dan menatapku tajam. Kamu pikir semua ini cuma cerita hantu biasa? Kamu pikir kamu bisa mengalahkannya hanya dengan zikir dan doa? Aku diam. Ia tersenyum dingin. Aulia adalah bagian dari kita. Ia adalah bagian dari pesantren ini. Dan kalau kamu tidak berhati-hati, kamu akan menjadi bagian darinya juga. Aku menelan ludah. Bapak, terlibat dalam ritual itu? Ustadz Dudi tidak menjawab. Ia hanya berkata, "Pergilah. Jangan cari tahu hal-hal yang tidak boleh kamu tahu." Lalu ia berdiri dan pergi meninggalkanku. Sendirian, malam harinya aku pergi ke ruang penyimpanan lagi. Kali ini, aku sendirian. Aku membawa lampu senter kecil dan buku hitam yang diberikan Siti. Di dalam lemari tua, aku menemukan dokumen rahasia yang belum sempat kubuka sebelumnya. Sebuah surat tertanggal 2019, isinya membuatku gemetar. Surat permohonan. Ritual pesugihan Putri Bulan Purnama oleh Kyai Romli untuk Dewan Spiritual Darul Ilmu. Melalui surat ini, saya selaku pengasuh pesantren Al-Hidayah memohon izin untuk melanjutkan ritual tahunan yang telah dilakukan sejak masa kepemimpinan pendiri pesantren. Tujuan ritual: memperkuat ikatan spiritual, menjaga ketertiban santri, dan menjamin kelangsungan pesantren melalui kehadiran makhluk gaib yang dapat menakuti santri yang tidak taat. Korban: santriwati muda yang taat berusia di bawah 20 tahun, lahir di bulan Ramadan, dan memiliki riwayat keluarga yang rendah secara ekonomi. Target berikutnya belum ditentukan. Nama akan dicatat setelah proses pemilihan. Aku menutup dokumen itu dengan tangan gemetar. Ini bukan omong kosong. Ini nyata. Dan Aulia bukan korban satu-satunya. Saat aku kembali ke kamar, Rizal langsung menyambutku. "Kamu dari mana?" "Kamu kelihatan ketakutan." Aku duduk di kasur, masih memegang buku hitam itu. Aku tahu kebenarannya. Ini bukan hanya soal Aulia. Ini soal ritual tahunan, soal korban, dan Kyai Romli serta Ustadz Dudi adalah pelakunya. Rizal menatapku lama, lalu berkata, "Kalau begitu, kamu harus siap. Karena mereka pasti sudah tahu kamu mencium keanehan ini." Aku mengangguk. Aku siap. Aku tidak akan biarkan ini terjadi lagi. Beberapa hari berlalu, dan Aulia semakin sering muncul. Tapi kali ini, ia tidak hanya menatap atau tersenyum. Ia mulai mendekat. Suatu malam, saat aku sholat Isya di masjid, ia berdiri tepat di belakangku. Suaranya berbisik di telingaku. "Ikuti aku. Aku akan tunjukkan keindahan dunia yang tidak bisa dimasuki oleh manusia hidup. Kamu tidak akan kesepian lagi. Aku akan temani kamu selamanya." Aku mencoba tetap fokus pada salat, tapi tubuhku terasa lemas. Napasku tersengal. Lalu, tanpa sadar, aku menjawab dalam bisikan, "Aku tidak akan pergi. Aku akan tetap di sini. Aku akan menyelamatkanmu." Aulia terdiam. Lalu ia berkata pelan, "Kenapa kamu berbeda?" Aku menunduk. "Karena aku percaya pada Allah, dan aku tidak percaya pada ketakutan." Aulia tidak langsung menghilang. Ia masih menatapku beberapa detik, lalu perlahan lenyap dalam kabut putih. Keesokan paginya, aku bertemu Kyai Romli di aula utama. Ia sedang minum teh hangat saat kulihat. Aku mendekat, berani, percaya pada keyakinanku. "Kyai, saya tahu semuanya, tentang Aulia, tentang ritual, dan tentang para santriwati yang menghilang." Wajah Kyai Romli tidak berubah. Ia hanya menatapku dengan mata tajam. "Kamu terlalu banyak bertanya, Maulana." Aku menatapnya lurus. "Saya tidak takut pada Bapak. Saya juga tidak takut pada Aulia. Saya hanya ingin semua ini berakhir." Kyai Romli menarik napas panjang, lalu ia berkata pelan, "Kamu tidak mengerti, Nak. Ada hal-hal yang tidak bisa dikalahkan oleh ilmu agama biasa. Ada batas antara iman dan dunia gaib." Aku menjawab dengan suara lantang. "Imanku bukan iman biasa. Iman saya adalah senjata. Dan
Saya akan gunakan itu untuk menyelamatkan jiwa-jiwa yang tersesat. Kiai Romli diam sejenak. Lalu ia berkata, "Kalau begitu, bersiaplah, karena Aulia tidak akan tinggal diam." Malam itu, aku pulang ke kamar dengan perasaan yang campur aduk. Aulia tidak lagi hanya ancaman. Ia adalah simbol dari kejahatan yang tersembunyi di balik kedok keagamaan. Dan aku adalah satu-satunya yang masih punya nyali untuk melawan. Aku tidak bisa tidur malam itu. Udara terasa lebih dingin dari biasanya, dan suara angin yang menyusup masuk lewat celah jendela terdengar seperti bisikan pelan. "Ikuti aku." Aku menutup telingaku dengan bantal, tapi suara itu tetap ada di kepalaku. Seperti jika Aulia bukan hanya berbicara padaku, tapi mencoba masuk ke dalam diriku. Rizal mendengus pelan di sebelahku, masih tertidur lelap. Aku melirik jam dinding, pukul 1.30 pagi. Aku bangkit perlahan, lalu keluar kamar untuk salat tahajud. Mungkin zikir akan membantuku tenang. Di dalam masjid yang sunyi, aku mulai membaca Al-Quran. Suaraku pelan, tapi tegas. Aku memilih surah Yasin karena ia adalah surah yang sering dibacakan saat doa pelepas roh. Tiba-tiba, angin bertiup kencang, meskipun semua jendela tertutup rapat. Lilin-lilin di dalam masjid padam satu persatu. Dan dari balik tiang masjid, Aulia muncul lagi. Matanya kosong. Senyumnya manis. Ia tidak melayang, tapi langkah kakinya tidak berbunyi. Ia mendekatiku tanpa suara. Aku ingin berdiri, ingin lari, tapi tubuhku membeku, lalu ia berbisik. "Kenapa kamu melawan? Kamu bisa hidup bahagia bersamaku. Tidak ada kesedihan, tidak ada ketakutan, hanya kedamaian." Aku menggigit bibirku, menahan rasa takut. Lalu aku mulai membaca surah Al-Baqarah. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Cahaya putih menyelimuti tubuhku. Aulia mundur sedikit, tapi tidak menghilang. Ia tersenyum. "Kamu kuat, tapi kamu juga penasaran. Kamu ingin tahu siapa aku sebenarnya, kan?" Aku diam. "Benar, aku memang ingin tahu." Dan entah kenapa aku menjawab, "Siapa kamu sebenarnya?" Aulia mendekat lagi. Kali ini matanya tidak kosong. Ada air mata yang menggenang. "Dulu, aku santriwati sepertimu. Aku taat, rajin, dan percaya pada guru-guruku. Tapi mereka tidak peduli padaku. Mereka bilang aku dipilih untuk menjadi penjaga pesantren ini. Aku dikurbankan, dibunuh. Tapi tidak secara fisik, secara jiwa. Aku menelan ludah." "Kamu masih hidup?" Aulia menggeleng pelan. "Aku tidak mati. Aku terjebak antara hidup dan mati. Aku tidak punya tempat. Tapi aku harus tetap di sini sampai ada pengganti. Dan kamu mungkin yang terakhir." Aku menatapnya lama. "Kalau begitu, aku tidak akan biarkan itu terjadi." Aulia menatapku, matanya tidak marah, hanya sedih. "Kamu baik sekali, Lana. Tapi kamu tidak tahu apa yang akan terjadi kalau kamu terus melawan. Mereka yang menciptakanku tidak akan membiarkanmu pergi. Dan aku tidak bisa membantumu." Lalu ia menghilang. Esok pagi aku pergi ke Siti. Aku ceritakan semuanya, tentang pertemuan langsung dengan Aulia, tentang ucapannya, tentang perasaan aneh yang mulai muncul di hatiku. Aku merasa, dia bukan musuh, kataku pelan. Siti menatapku serius. Dia bukan musuh, dia korban, tapi ia juga ancaman. Karena selama ia belum menemukan pengganti, ia tidak akan bisa istirahat. Aku menarik napas panjang. Jadi, kalau kita bantu dia pergi, maka ritual ini akan berakhir? Siti mengangguk. Ya, tapi untuk itu, kita harus tahu cara melepaskan ikatan gaib yang digunakan oleh Kiai Romli dan Ustadz Dudi. Aku menggenggam buku hitam itu erat-erat. Aku yakin jawabannya ada di sini. Beberapa jam kemudian, aku dan Siti membuka dokumen-dokumen rahasia yang kami temukan di ruang penyimpanan.
Kami memeriksanya satu persatu, berusaha mencari petunjuk tentang bagaimana cara melepaskan ikatan Aulia. Hingga akhirnya, kami menemukan sesuatu. Sebuah catatan kecil di pojok dokumen usang. Penjelasan ritual pesugihan putri bulan purnama korban harus dipilih secara sukarela atau dipaksa melalui mantra. Rohnya akan terikat hingga ia menemukan pengganti yang memiliki iman tinggi dan jiwa murni. Namun, jika korban asli berhasil menemukan orang yang benar-benar peduli pada nasibnya, ikatan itu bisa rusak. Catatan, harus dilakukan dengan zikir khusus dan doa penuntun arwah. Aku menatap Siti. Ini dia. Ini adalah cara untuk menyelamatkannya. Siti mengangguk. Tapi kamu harus siap. Kalau kamu melakukan ini, mereka pasti akan tahu. Aku menegakkan badan. Aku sudah siap. Sore itu, aku menemui Rizal di halaman belakang. Aku tahu caranya, kataku. Rizal menatapku ragu. Apa yang akan kamu lakukan? Aku memberinya lembaran dari dokumen itu. Aku harus baca zikir ini di bawah pohon banyan besar. Tempat Aulia muncul di mimpi-mimpiku. Itu satu-satunya cara untuk melepaskan ikatannya. Rizal menggeleng. Kamu gila. Mereka pasti akan tahu. Bisa saja mereka coba menghentikanmu. Aku tersenyum tipis. Itu risiko yang harus aku ambil. Malam, bulan purnama tiba. Aku pergi ke halaman belakang pesantren, sendirian. Di sana pohon banyan besar berdiri kokoh. Di bawahnya batu nisan kecil yang tidak bertuliskan nama. Aku duduk di atas batu itu, membuka buku hitam, dan mulai membaca zikir penuntun arwah. Ya Allah, Tuhan yang Maha Pengasih, lagi penyayang. Bukalah jalan bagi jiwa yang tersesat. Lepaskan ikatan yang tidak adil. Bawalah mereka pulang. Udara mulai berubah. Angin bertiup kencang. Daun-daun berguguran. Cahaya bulan redup sejenak. Lalu, bayangan putih muncul. Aulia, tapi kali ini ia tidak tersenyum. Ia menatapku dengan pandangan penuh kerinduan. Kenapa kamu mau membantuku? Aku menjawab dengan suara tenang. Karena kamu manusia. Bukan alat, bukan ancaman. Kamu layak pulang. Aulia menunduk. Tapi kalau aku pergi, mereka akan marah. Mereka akan datangkan yang lain. Aku menatapnya tajam. Aku tidak akan biarkan itu terjadi. Aku akan ungkap semuanya. Aku akan hentikan ritual ini. Aulia diam sejenak. Lalu ia berkata, Aku percaya padamu, Lana. Tapi ingat, mereka tidak akan membiarkanmu pergi begitu saja. Lalu ia menghilang. Beberapa saat setelah itu, suara langkah kaki terdengar dari kejauhan. Aku menoleh cepat. Dari balik pepohonan randu, bayangan hitam muncul, Kiai Romli dan Ustadz Dudi. Mereka menatapku dengan tatapan dingin. Kamu membuat kesalahan besar, Maulana, kata Kiai Romli dengan suara rendah. Aku tidak mundur. Saya hanya mencoba menyelamatkan jiwa yang tersesat. Ustadz Dudi tersenyum sinis. Jiwa itu tidak bisa diselamatkan. Ia sudah menjadi bagian dari pesantren ini. Aku menatap mereka berdua. Tapi saya masih punya Allah. Dan itu cukup untuk melawan kalian. Ustadz Dudi melangkah maju. Kamu pikir kamu bisa melawan kami hanya dengan zikir? Aku menjawab dengan suara lantang. Bukan cuma zikir, tapi juga kebenaran yang kalian sembunyikan selama ini. Kiai Romli menatapku dingin. Kami lihat saja besok. Apakah kamu masih bisa bicara seperti itu? Lalu mereka berdua pergi. Aku pulang ke kamar dengan hati yang tidak tenang. Aku tahu, esok hari akan menjadi penentuan. Aulia mungkin bisa pergi. Tapi Kiai Romli dan Ustadz Dudi tidak akan membiarkanku hidup. Malam itu, aku bermimpi lagi. Aku berada di tengah hutan. Di depanku, Aulia berdiri dengan wajah yang sama seperti biasa. Tapi kali ini, ia tidak sendirian. Ada 5 sosok putih di belakangnya. Santriwati-santriwati yang hilang sebelumnya. Aulia menatapku. Kamu baik sekali, Lana. Terima kasih telah mencoba menyelamatkanku. Tapi kamu harus siap. Mereka tidak akan tinggal diam. Aku menatapnya. Aku siap. Aku percaya pada Allah. Aulia tersenyum. Kalau begitu,
Aku akan tunjukkan padamu kebenaran yang sebenarnya. Lalu kabut putih menyelimuti kami, dan aku terbangun basah oleh keringat. Aku bangun dengan kepala pusing dan tubuh lemas. Mimpi semalam begitu nyata, seolah Aulia benar-benar ada di sana, berbicara langsung ke jiwaku. Tapi yang lebih menakutkan lagi adalah kata-katanya sebelum menghilang. Mereka tidak akan tinggal. Diam. Dan ternyata, itu bukan hanya mimpi. Saat salat subuh berjamaah di masjid, aku merasakan sesuatu yang aneh. Suara bisikan dari balik dinding masjid. Bukan suara manusia, tapi seperti desiran angin yang membawa kalimat-kalimat tak jelas. Aku mencoba fokus pada bacaan imam, tapi mataku terus tertuju pada tiang kayu besar di ujung barisan. Di sanalah Aulia muncul beberapa malam lalu. Lalu tiba-tiba, bayangan putih muncul di sudut matamu. Aulia, tapi kali ini, ia tidak sendirian. Di belakangnya 5 bayangan putih lain berdiri. Santriwati-santriwati yang hilang selama bertahun-tahun. Mereka menatapku dengan mata kosong. Senyum mereka menyeringai. Aku ingin menutup mataku, ingin berteriak. Tapi semua orang di sekelilingku tetap tenang. Sepertinya hanya aku yang bisa melihat mereka. Aulia mendekat. Ia menatapku dengan tatapan. Sedih tapi juga dingin. Kamu harus berhenti, Lana. Kamu tidak punya kesempatan. Kalau kamu terus melawan, mereka akan hancurkanmu. Aku menggenggam tasbih kecilku erat-erat, lalu mulai membaca surah Al-Falaq dalam hati. Cahaya putih menyelimuti tubuhku. Bayangan itu mundur pelan-pelan, lalu menghilang saat azan berkumandang. Setelah sholat, aku langsung pergi ke kamar. Rizal sudah menunggu. Kamu kelihatan ketakutan, katanya pelan. Aku duduk di kasur, masih memegang tasbihku. Aulia, dia datang lagi. Tapi kali ini, dia tidak sendiri. Rizal mengerutkan dahi. Maksudmu? Aku menatapnya. Ada 5 bayangan lain di belakangnya. Santriwati yang hilang sebelumnya. Mereka menatapku. Mereka tersenyum, tapi senyum mereka mengerikan. Rizal diam sejenak, lalu berkata, jadi, dia memang korban, tapi juga penjaga. Dan yang lain adalah pengikutnya. Aku mengangguk. Dia bilang aku harus berhenti. Kalau enggak, mereka akan hancurkan aku. Rizal menatapku serius. Mereka, siapa? Aku menarik napas panjang. Kiai Romli dan Ustadz Dudi. Mereka yang menciptakan ikatan itu. Mereka yang membuat Aulia tetap di sini. Dan mereka yang menjadikan para santriwati itu sebagai bagian dari ritual. Rizal menelan ludah. Kalau begitu, kita harus cari bukti. Buktikan bahwa mereka melakukan hal sesat ini. Aku menggeleng. Bukti tidak akan cukup. Mereka punya pengaruh besar. Warga percaya pada mereka. Polisi tidak akan percaya tanpa bukti kuat. Rizal menatapku lama. Lalu apa rencanamu? Aku menatap langit-langit kayu usang. Aku harus masuk ke tempat ritual dilakukan. Aku harus temukan cara untuk memutus ikatan itu. Dan aku harus lakukan itu sebelum mereka mengambil jiwa berikutnya. Sore itu, aku pergi ke Siti. Ia sedang membersihkan halaman asrama putri saat kutemui. Aku lihat mereka semua, kataku pelan. Siti menatapku. Semua? Aku mengangguk. Aulia dan 5 roh lainnya. Mereka menatapku. Mereka tersenyum. Mereka ingin aku bergabung. Siti menatapku dalam-dalam. Kamu harus hati-hati. Itu adalah cara mereka melemahkanmu, membuatmu ragu, membuatmu takut. Dan kalau kamu takut, maka ikatan itu akan semakin kuat. Aku menatap matanya. Aku tidak takut. Aku hanya ingin tahu bagaimana cara memutusnya. Siti diam sejenak, lalu berkata, ada satu cara, tapi itu sangat berbahaya. Kamu harus masuk ke ruang bawah tanah pesantren. Tempat ritual pertama kali dilakukan. Aku mengerutkan dahi. Ruang bawah tanah? Apa itu benar-benar ada? Siti mengangguk. Ya, di bawah aula utama. Ada tangga rahasia di balik lemari tua.
Hanya Kiai Romli dan Ustadz Dudi yang tahu kuncinya. Aku menatapnya. Lalu bagaimana kita masuk? Siti menyeretku ke pojok halaman, di mana tidak ada yang bisa mendengar. Ada satu cara, dengan bantuan zikir khusus dan doa penuntun arwah. Jiwa-jiwa yang terperangkap itu akan memberimu jalan. Aku menelan ludah. Jiwa-jiwa itu akan membantuku, Siti mengangguk. Kalau kamu berhasil membuat mereka percaya padamu. Ya, aku menatap langit yang mulai gelap. Besok malam, aku akan ke sana. Malam harinya, aku menunggu sampai semua santri tidur. Jam menunjukkan pukul 1:01 pagi. Udara terasa sangat sunyi. Bahkan suara jangkrik pun tidak terdengar. Aku menyelinap keluar kamar. Rizal menungguku di dekat aula utama. Kamu yakin? Tanyanya. Aku mengangguk. Aku harus tahu. Kami menuju aula. Di dalamnya, lemari besar berada di sudut ruangan. Karena tidak ada lampu menyala, kami menggunakan senter kecil. Dengan susah payah, kami geser lemari itu. Di baliknya, tampak sebuah pintu kayu kecil yang tertutup rapat. Di atasnya tertulis simbol aneh, lingkaran dengan garis silang di tengah. Aku menatap Rizal. Ini dia. Kami dorong pintu itu bersamaan, berderak pelan. Bau tanah basah dan dupa menyengat hidung. Di dalamnya, tangga batu turun ke bawah tanah. Aku menyalakan senter dan mulai turun. Rizal mengikutiku. Tangga itu membawaku ke ruang bawah tanah yang sangat gelap. Di tengah ruangan, terdapat lingkaran batu tua dengan ukiran mantra-mantra aneh di sekelilingnya. Di tengah lingkaran, ada gambar wanita muda berambut panjang. Mirip Aulia. Di sudut ruangan, ada peti kayu usang. Di dalamnya, ada 5 kain putih dan foto-foto santriwati yang hilang. Aku mendekat. Foto itu menunjukkan wajah-wajah yang mirip Aulia. Umur mereka semua di bawah 20 tahun. Mereka cantik, rajin, taat, dan mereka dipilih. Aku menutup peti itu cepat. Mereka semua dikurbankan untuk ritual ini. Rizal menatapku. Kita harus pergi. Ini tempat yang tidak aman. Aku belum sempat menjawab. Tiba-tiba, udara menjadi dingin. Angin bertiup meskipun tidak ada jendela. Dan dari kegelapan, Aulia muncul. Tapi kali ini ia tidak ramah. Matanya menyala, bibirnya tersenyum lebar, tubuhnya berdarah. Kamu menemukannya, tapi kamu tidak akan bisa keluar. Aulia melangkah maju. Bayangan 5 santriwati lainnya muncul di belakangnya. Semuanya tersenyum sama. Matanya kosong, tangannya berdarah. Aku mundur pelan. Rizal berdiri di belakangku. Gemetar, Aulia mendekat. Menyentuh lenganku, dan saat itu, tubuhku terasa lumpuh. Aulia berbisik di telingaku. Kamu akan jadi milikku juga. Karena kamu sudah tahu kebenaran. Aku mencoba membacakan zikir, tapi suaraku lenyap. Lidahku keluh. Napasku sesak. Aulia menarikku ke dalam lingkaran batu. Aku menjerit dalam hati. Lalu, semuanya gelap. Aku terbangun di bawah pohon randu besar. Tubuhku basah oleh keringat. Rizal berjongkok di sebelahku, wajahnya pucat. Kamu hilang selama 10 menit, katanya serak. Aku pikir mereka ambil kamu. Aku menatap langit. Aulia, ia menarikku ke dalam lingkaran itu. Rizal menepuk bahuku. Tapi kamu kembali. Itu artinya, kamu punya kekuatan. Aku menghirup napas panjang. Ini baru permulaan. Aku harus kembali ke sana. Aku harus putuskan ikatan itu. Rizal menggeleng. Itu bunuh diri. Aku menatapnya tajam. Kalau aku tidak lakukan ini, maka mereka akan terus mencari pengganti. Terus-menerus. Sampai akhirnya, tidak ada santri yang aman lagi. Aku menatap bulan purnama di langit. Esok malam, aku akan kembali. Dan aku akan hancurkan ikatan itu. Apapun yang terjadi. Aku tidak bisa tidur setelah kejadian semalam. Tubuhku masih terasa lemas, dan bekas sentuhan Aulia seperti meninggalkan rasa dingin yang tak kunjung hilang. Aku duduk di kasur sambil memandangi langit-langit kayu usang di atas. Berusaha merangkai
Kembali semua yang kulihat di ruang bawah tanah. Aulia bukan hanya hantu biasa. Ia adalah korban dari ritual sesat yang dilakukan oleh Kiai Romli dan Ustadz Dudi. Dan aku, mungkin target terakhir mereka. Esok pagi, saat salat subuh, aku melihat Kiai Romli duduk di barisan depan. Matanya tetap tertunduk, tapi sorotnya tajam, seperti ia tahu apa yang telah terjadi semalam. Setelah selesai salat, aku menemui Siti di halaman belakang. Ia sedang menyiram tanaman saat kutepuk bahuku. Mereka tahu, kataku pelan. Siti langsung berhenti menyiram. Maksudmu? Aku menatap matanya. Aulia membawaku ke lingkaran itu. Ia ingin menjadikanku miliknya. Tapi aku berhasil keluar. Mereka pasti tahu aku sudah tahu kebenarannya. Siti menghela napas panjang. Kalau begitu, kamu harus cepat bertindak, karena mereka tidak akan biarkan kamu hidup lebih lama. Aku mengangguk. Aku akan pergi ke ruang bawah tanah lagi. Malam ini, aku harus putuskan ikatan itu, sebelum mereka ambil jiwa lain. Siti menatapku serius. Kamu yakin? Karena kalau kamu gagal, kamu tidak akan kembali. Aku tersenyum tipis. Aku percaya pada Allah. Aku percaya bahwa iman lebih kuat dari apapun. Siang itu, aku dan Rizal sepakat untuk kembali ke aula utama. Kami harus masuk ke ruang bawah tanah lagi, tapi kali ini dengan persiapan lengkap. Zikir penuntun arwah, tasbih Kiai Jafar, dan doa-doa pelindung yang kubawa dari pesantren lama. Rizal menatapku ragu. Kalau kamu turun sendirian, aku takut. Kamu tidak akan naik lagi. Aku menepuk bahunya. Kalau aku tidak turun, maka Aulia tidak akan pernah bebas. Dan kamu juga tidak aman. Rizal diam sejenak, lalu berkata, kalau begitu, aku akan tunggu di atas. Kalau kamu butuh pertolongan, aku akan bacakan zikir. Aku mengangguk. Terima kasih. Saat malam tiba, kami menyelinap ke aula utama. Pintu rahasia di balik lemari tua masih terbuka sedikit dari semalam. Aku dan Rizal geser lemari itu, lalu aku mulai menuruni tangga batu kecil itu. Udara semakin dingin. Bau dupa dan darah menyengat hidung. Aku mencoba tenang, membaca surah Al-Falaq dalam hati. Sampai di dasar tangga, suasana benar-benar gelap. Hanya cahaya senter kecil yang menunjukkan jalan lingkaran batu itu masih ada. Di tengahnya, gambar wanita muda itu, Aulia, masih utuh. Aku mendekat. Dan tiba-tiba, bayangan putih muncul. Aulia. Tapi kali ini, ia tidak sendiri. Di belakangnya, 5 roh santriwati lainnya muncul. Mereka berdiri berjejer, menatapku dengan mata kosong dan senyum mengerikan. Aulia maju selangkah. Kenapa kamu tidak menyerah saja, Lana? Kamu tidak bisa melawan mereka. Kamu tidak bisa melawan kami. Aku menegakkan badan. Aku tidak melawan kalian. Aku ingin menyelamatkan kalian. Aulia menatapku dengan pandangan heran. Menyelamatkan kami? Aku mengeluarkan buku hitam dari sakuku. Lalu aku mulai membacakan zikir penuntun arwah. Ya Allah, Tuhan yang Maha Pengasih, lagi penyayang, bimbinglah jiwa-jiwa yang tersesat. Lepaskan ikatan yang tidak adil. Bawalah mereka pulang. Cahaya putih mulai menyelimuti tubuhku. Bayangan Aulia mundur perlahan. Begitu juga roh-roh lainnya. Tapi tiba-tiba, suara keras terdengar dari atas. Langkah kaki, aku menoleh cepat. Dari celah pintu yang terbuka, bayangan hitam besar muncul. Kiai Romli dan Ustadz Dudi. Mereka datang, aku tidak punya banyak waktu. Aku kembali menatap lingkaran batu itu, lalu melanjutkan zikirku. Jadikanlah mereka damai di sisimu. Jangan biarkan jiwa mereka terperangkap lagi. Lepaskan ikatan gaib yang mengikat mereka. Cahaya putih semakin kuat. Bayangan Aulia mulai memudar. Lana, bisiknya. Jangan lakukan ini. Mereka akan membunuhmu. Aku tidak berhenti. Aku tidak takut. Aku percaya pada Allah. Lalu tiba-tiba, sebuah suara keras terdengar. Berhenti,
Aku menoleh cepat. Kiai Romli dan Ustadz Dudi sudah berdiri di ambang tangga. Sorot mata mereka tajam. Wajah mereka penuh kemarahan. Ustadz Dudi melangkah maju. Kamu tidak tahu apa yang kamu lakukan, nak. Aku tetap fokus pada zikirku. Aku tahu. Aku melepaskan ikatan yang kalian ciptakan dengan darah para korban. Kiai Romli tersenyum sinis. Itu bukan ikatan biasa. Itu adalah pengorbanan. Demi ketertiban. Tanpa Aulia, pesantren ini akan hancur. Aku menatapnya tajam. Pesantren ini tidak dibangun dengan ilmu agama, tapi dengan darah dan jiwa manusia. Itu bukan ketertiban. Itu kejahatan. Ustadz Dudi mendekat. Kamu pikir kamu bisa melawan kami hanya dengan zikir? Aku menggenggam tasbihku erat-erat. Bukan cuma zikir, tapi juga kebenaran. Lalu aku melanjutkan doa. Ya Allah, izinkanlah jiwa-jiwa ini pulang. Izinkanlah mereka istirahat. Hancurkanlah ikatan yang jahat dan tolaklah kekuatan yang mencoba menghalangi jalanmu. Cahaya putih menyelimuti seluruh ruangan. Aulia menjerit pelan. Lana, tolong aku. Ia tidak lagi tersenyum. Ia menatapku dengan pandangan penuh kerinduan dan penyesalan. Lalu ia mulai memudar. Bersamaan dengan itu, udara di ruangan menjadi panas. Angin berputar liar. Batu-batu di sekelilingku bergoyang. Ustadz Dudi berteriak, "Hentikan, ini akan merusak semuanya." Tapi aku tidak berhenti. Aku terus membaca zikir. Beberapa menit kemudian, Aulia dan 5 roh lainnya menghilang. Cahaya putih lenyap. Tapi ikatan gaib belum sepenuhnya rusak. Aku menatap Kiai Romli dan Ustadz Dudi. Ini belum selesai. Ustadz Dudi mengepal tinjunya. Kamu baru saja membuat musuh yang tidak akan pernah membiarkanmu hidup tenang. Aku menatapnya tajam. Aku tidak takut pada kalian. Aku punya Allah. Kiai Romli menatapku dengan tatapan dingin. Kami lihat saja besok. Apakah kamu masih bisa bicara seperti itu? Lalu mereka berdua pergi. Aku pulang ke kamar dengan rasa lelah yang luar biasa. Tubuhku terasa ringan, tapi jiwaku terasa berat. Rizal menyambutku dengan tatapan cemas. Bagaimana? Aku menatapnya. Aulia dan yang lainnya sudah pergi. Tapi ikatan itu belum sepenuhnya rusak. Masih ada sesuatu yang mengikat mereka di sini. Rizal menelan ludah. Mereka akan marah padamu. Aku mengangguk. Aku siap. Malam itu, aku bermimpi lagi. Aku berada di tengah hutan. Di depanku, Aulia menangis pelan. Kamu baik sekali, Lana, katanya. Tapi mereka tidak akan biarkan kamu selamat. Mereka akan hancurkan kamu, agar tidak ada yang bisa cerita tentang mereka. Aku menatapnya. Aku tidak peduli. Aku tidak akan biarkan mereka ambil nyawa orang lain. Aulia menatapku lama. Lalu, in Merita, ada satu cara lagi. Kamu harus bawa bukti keluar. Polisi. Warga. Semua harus tahu. Karena selama mereka percaya pada kalian, mereka akan terus melakukan ini. Aku mengangguk. Aku akan lakukan itu. Aulia tersenyum lembut. Semoga kamu selamat, Lana. Lalu ia menghilang dalam kabut putih. Aku terbangun basah oleh keringat. Tapi kali ini, rasa takutku mulai pudar. Aku tahu apa yang harus aku lakukan. Aku harus bawa semua ini ke dunia luar. Aku harus hentikan mereka. Selamanya. Aku tahu, ini adalah malam terakhir. Aulia telah pergi, tapi ikatan gaib belum sepenuhnya rusak. Aku masih merasakan kehadiran mereka. Bukan hanya roh Aulia dan santriwati lainnya, tapi juga kekuatan gelap yang diciptakan oleh Kiai Romli dan Ustadz Dudi. Aku harus menyelesaikannya malam ini. Saat bulan purnama mulai naik ke langit, aku menyelinap keluar dari kamar dengan Rizal dan Siti mengikutiku diam-diam. Kami membawa bukti, dokumen ritual, foto korban, dan catatan tentang pesugihan Putri Bulan Purnama. Kamu yakin? Tanya Siti pelan saat kami sampai di halaman belakang pesantren. Aku menatap pohon banyan besar yang berdiri megah di tengah tanah, usang. Ya,
Ini adalah tempat semua dimulai dan akan menjadi tempat semuanya berakhir. Rizal memegang tanganku erat. Kalau kamu gagal, kita tidak akan bisa menyelamatkanmu lagi. Aku tersenyum tipis. Aku percaya pada Allah. Dan aku percaya pada kita semua. Lalu aku melangkah sendirian ke tengah lingkaran batu tua yang dikelilingi oleh ukiran mantra-mantra aneh. Di sana, aku meletakkan buku hitam itu di atas batu kecil, lalu mulai membaca zikir penuntun arwah. Ya Allah, Tuhan yang Maha Pengasih, lagi penyayang, bimbinglah jiwa-jiwa yang tersesat. Hancurkanlah ikatan yang jahat, izinkanlah mereka pulang. Udara langsung berubah. Angin bertiup kencang meskipun tidak ada awan badai. Daun-daun berguguran meskipun tidak ada suara angin. Cahaya bulan redup sejenak, lalu bayangan putih muncul lagi. Tapi kali ini Aulia tidak sendirian. Di belakangnya, 5 bayangan santriwati lainnya muncul. Mereka berdiri berjejer, menatapku dengan pandangan kosong. Aulia mendekat, matanya berkaca-kaca. Kamu benar-benar ingin menyelamatkanku? Aku menatapnya lurus. Ya, karena kamu layak pulang. Aulia menunduk. Tapi kalau aku pergi, mereka akan datangkan yang baru. Mereka tidak akan berhenti. Aku menggenggam tasbih Kiai Jafar erat, maka aku akan hentikan mereka selamanya. Tiba-tiba, suara langkah kaki terdengar dari kejauhan. Aku menoleh cepat. Dari balik pepohonan randu, 2 sosok muncul. Kiai Romli dan Ustadz Dudi, wajah mereka muram. Sorot matanya tajam. Mereka membawa sebuah kitab tua dan sesaji darah ayam. Kiai Romli maju selangkah. Kamu membuat kesalahan besar, Maulana. Aku tidak mundur. Bukan saya yang membuat kesalahan, tapi kalian. Kalian menciptakan iblis dalam kedo ilmu agama. Ustadz Dudi tersenyum sinis. Kami tidak menciptakan apapun. Kami hanya melanjutkan tradisi leluhur, agar pesantren ini tetap aman, agar santri tetap taat, agar ketertiban tidak hilang. Aku menatap mereka tajam. Ketertiban yang dibangun dengan darah dan jiwa manusia bukan ketertiban. Itu kejahatan. Lalu aku kembali membaca zikir. Ya Allah, izinkan jiwa ini pulang. Izinkan mereka istirahat. Dan tolaklah kekuatan yang tidak berhak hidup. Cahaya putih menyelimuti tubuhku. Aulia dan roh-roh lainnya mulai menghilang satu per satu. Lana, bisik Aulia. Terima kasih, akhirnya aku bisa pergi. Jaga dirimu, karena mereka tidak akan biarkan kamu hidup. Aulia menghilang dalam cahaya putih. Satu persatu santriwati lainnya mengikutinya. Lalu, langit mulai bergetar. Tanah bergetar. Dan dari balik kabut hijau tebal, sesosok makhluk besar muncul. Buto hitam. Tubuhnya tinggi menjulang. Kulitnya hitam legam. Matanya menyala-nyala. Ia berdiri di antara Kiai Romli dan Ustadz Dudi, seperti pengawal, setia yang tidak pernah meninggalkan tuannya. Aku menelan ludah. Inilah wujud asli kekuatan yang digunakan oleh mereka. Bukan sekadar roh Aulia, tapi makhluk gaib yang diikat dengan ritual sesat. Ustadz Dudi tersenyum dingin. Kamu pikir kamu bisa mengalahkan kami hanya dengan zikir? Kamu terlalu percaya diri, nak. Aku menegakkan badan. Saya percaya pada Allah, dan itu cukup untuk melawan kalian. Kiai Romli mengangkat tangannya. Kalau begitu, lihatlah apa yang akan terjadi padamu. Lalu buto hitam menyerang. Ia melangkah besar ke arahku. Setiap langkah membuat tanah bergetar. Tangannya panjang dan penuh goresan darah. Aku mundur cepat, lalu mulai membaca surah Al-Baqarah dengan suara lantang. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Cahaya putih menyelimuti tubuhku. Buto hitam menjerit. Tapi ia tidak mundur. Ia menerjang lagi. Aku tidak punya waktu untuk ragu. Aku mengeluarkan tasbih Kiai Jafar dan membacakan zikir pelindung yang ia ajarkan dulu. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Cahaya itu semakin kuat, menyelimuti seluruh halaman. Buto hitam menjerit keras. Tubuhnya mulai terbakar dalam cahaya putih. Ia mencoba menyerang, tapi setiap kali mendekat,
cahaya itu menghalanginya. Kiai Romli dan Ustadz Dudi mulai panik. "Hentikan, dia!" teriak Ustadz Dudi. Kiai Romli membuka kitabnya dan mulai membaca mantra dalam bahasa Arab campur Sunda. Api dari sesaji menyala tinggi. Asap hitam membumbung ke udara, dan buto hitam menyerang lagi. Aku menutup mata sejenak, lalu mulai membaca surah Yasin dengan suara lantang. Yasin, wa Al-Quranil Hakim. Setiap kata yang keluar dari mulutku, cahaya putih semakin kuat. Angin berputar liar. Batu-batu kecil terangkat dari tanah. Lalu, buto hitam menjerit keras. Ia mencoba melindungi dirinya dengan tangan hitamnya. Tapi cahaya itu tidak bisa dihindari. Ia terkena ledakan cahaya dan mulai lenyap. "Tidak, jiwa ini milik kami," teriak Kiai Romli. Aku menatapnya tajam. "Dia bukan milik kalian. Dia milik Allah." Lalu aku melanjutkan doa. "Wa ma a'mantu bihi abna'u wala ahlul mad'nati qablakum min quwwatin natafaqahu fahim ma aghfirta lahum wa ma aghfarta lillahu fa inna Allaha huwal ghafur ar-raham." Cahaya putih menyembur dari dalam diriku. Langit terbelah oleh kilat tak berawan. Udara menjadi panas. Buto hitam menjerit lebih keras. Tubuhnya mulai hancur. Kabut hitam menyelimuti seluruh halaman. Lalu, ledakan cahaya terjadi. Buto hitam menghilang. Aulia dan para korban juga. Yang tersisa hanya Kiai Romli dan Ustadz Dudi. Berdiri di tengah halaman, dengan tatapan kosong, aku menatap mereka. Ini sudah selesai. Kiai Romli tidak menjawab. Ia hanya menatap tanah kosong di mana Aulia dan buto hitam dulu berdiri. Ustadz Dudi mengepal tinjunya. "Kamu pikir kamu menang?" Aku menatapnya tajam. Saya tidak peduli menang atau kalah, saya hanya peduli pada kebenaran. Lalu aku berkata, "Besok saya akan laporkan semua ini. Polisi akan datang, warga akan tahu, dan pesantren ini tidak akan sama lagi." Aku pulang ke kamar dengan rasa lelah yang luar biasa. Tubuhku terasa ringan, tapi jiwaku terasa berat. Rizal dan Siti menyambutku dengan senyuman. "Kamu berhasil." Aku tersenyum tipis. "Belum sepenuhnya. Besok adalah babak selanjutnya." Aku bangun pagi itu dengan perasaan yang berbeda. Udara terasa lebih ringan dari biasanya. Tidak ada lagi tekanan tak terlihat yang menggantung di atas kepala. Aku menatap langit-langit kayu usang kamar asrama, lalu menghirup napas panjang. Malam, tadi benar-benar terjadi. Aulia telah pergi, buto hitam lenyap, dan Kiai Romli serta Ustadz Dudi, mereka tidak bisa lagi menyembunyikan kejahatan mereka. Pagi itu, aku pergi ke aula utama pesantren. Di sana, warga desa sudah berkumpul, bersama polisi dan beberapa orang dari Departemen Agama Daerah. Saat melihatku datang, Kiai Romli dan Ustadz Dudi duduk diam di pojok ruangan. Wajah mereka pucat, sorot matanya kosong. Aku membuka mulutku dengan suara lantang. "Saya adalah santri di pesantren ini. Saya masuk untuk belajar ilmu agama. Tapi saya menemukan sesuatu yang jauh lebih gelap." Semua mata menatapku. Aulia bukan hantu biasa. Ia adalah korban ritual sesat yang dilakukan oleh Kiai Romli dan Ustadz Dudi. Setiap tahun mereka memilih seorang santriwati muda yang taat untuk dikurbankan, untuk menjaga ketertiban, untuk menciptakan ketakutan, dan untuk memperkuat ikatan gaib. Beberapa orang tua mulai menangis. Mereka mengingat anak-anak mereka yang hilang tanpa penjelasan selama bertahun-tahun. Aku mengeluarkan dokumen-dokumen rahasia dari tas kecilku. Lalu kutunjukkan pada polisi. Ini adalah catatan tentang ritual mereka. Nama-nama korban, tempat pelaksanaan. Semua tercatat di sini. Polisi langsung mengambil alih. Mereka memeriksa ruang bawah tanah. Mereka menemukan lingkaran batu, foto-foto korban, dan sesaji darah ayam yang masih basah. Beberapa hari kemudian, Kiai Romli dan Ustadz Dudi ditahan. Kabar penangkapan mereka menyebar cepat ke seluruh desa. Warga yang dulu hanya bisa pasrah mulai berani bicara. Keluarga korban mulai melaporkan kehilangan mereka selama ini. Pesantren Al-Hidayah ditutup sementara untuk investigasi lebih lanjut.
Santri-santri dipulangkan atau dialihkan ke pesantren lain. Dan aku pulang ke rumah. Setelah beberapa minggu istirahat, aku memutuskan untuk kembali ke Cianjur. Ayah dan ibuku menyambutku dengan pelukan hangat. Mereka tidak tahu semua yang kulalui, tapi mereka bisa merasakan bahwa aku pulang sebagai orang yang berbeda. Ibuku menatapku lama. "Kamu kelihatan lebih tenang," katanya lembut. Aku tersenyum tipis. "Iya, Bu. Saya akhirnya bisa bernapas lega." Ayah menepuk bahuku. "Kamu hebat, kamu berani, dan kamu percaya pada hal yang benar." Aku menunduk. Saya cuma melakukan apa yang harus dilakukan. 2 bulan berlalu. Aku mendapat kabar bahwa pesantren Al-Hidayah akan dibuka kembali, tapi dengan pengasuh baru. Ritual sesat telah dihapus, dan nama Aulia menjadi simbol dari perjuangan para korban yang tertindas dalam kedok keagamaan. Di dekat pohon banyan besar, sebuah batu nisan sederhana didirikan. Isinya, "Di sini istirahat jiwa-jiwa yang dikurbankan. Semoga Allah memberi tempat terbaik bagi mereka." Aku pernah bertanya pada Siti apakah ia ingin menambahkan sesuatu. Ia hanya berkata, "Biarkan mereka punya damai. Biarkan mereka punya kenang-kenangan yang baik." Suatu sore, aku bermimpi lagi. Aku berada di tengah hutan. Di depanku, Aulia berdiri bersama 5 santriwati lainnya. Mereka tidak lagi tampak menyeramkan. Mereka tersenyum. Matanya tidak lagi kosong. Aulia mendekatiku. Suaranya lembut. "Terima kasih, Lana. Karena kamu, kami bisa pergi. Kami tidak akan pernah lupa apa yang kamu lakukan." Aku menatapnya. Aku senang bisa membantu. Tapi aku juga minta maaf. Kami terlalu lama diam. Ia tersenyum. "Tidak apa-apa. Kamu datang saat kami butuh seseorang yang peduli." Lalu satu persatu, mereka mulai menghilang dalam cahaya putih. "Jaga imanmu. Jangan biarkan kegelapan menyentuhmu. Karena kamu adalah harapan bagi yang lemah." Lalu mereka pergi bersama angin pelan yang membawa aroma doa. Beberapa bulan setelahnya, aku kembali mondok di pesantren lain. Sebuah lembaga pendidikan yang jauh lebih modern dan transparan. Aku tetap rajin salat, tetap membaca Al-Quran, dan tetap menjaga zikir setiap malam. Tapi aku tidak pernah lupa pada Aulia, pada roh-roh yang terperangkap, pada ritual sesat yang tersembunyi di balik kedok keagamaan. Dan aku tidak akan pernah tinggal diam kalau melihat kejahatan seperti itu terjadi lagi. Suatu malam, aku duduk di bawah pohon randu besar di kompleks pesantren baruku. Bulan menyinariku dengan redup. Angin berhembus pelan. Aku membuka Al-Quran dan mulai membaca surah Yasin. Dan dari sudut mataku, sekilas bayangan putih muncul. Tapi kali ini tidak menyeramkan. Bayangan itu tersenyum, lalu menghilang. Aku tahu. Itu adalah Aulia, dan ia akhirnya pulang.